Apakah ini? Apakah ini? Tapi bukan itu, Cak. Ini adalah generasi ketiga, R25 generasi ketiga. Kita akan bahas, Cak. Jangan kemana-mana. And this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? IWB ingat betul pada tahun 2014 kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, IWB salah satu blogger yang ikut langsung bagaimana gegap gempitanya Yamaha ketika mereka meluncurkan R25, sebuah motor yang saat itu digadang-gadang sebagai penantang Kawasaki Ninja yang memang sangat dikdaya di masanya waktu itu. Karena Ninja atau Kawasaki tidak ada pemain, tidak ada kompetitor langsung. 2 silinder hanya Ninja, dan membuat motor ini sangat laris. Penjualannya luar biasa waktu itu, Cak. Pertama, karena motor ini bakal jauh lebih powerful dibandingkan Ninja, dan yang kedua desainnya bakal keren. Kita tahulah bagaimana Yamaha begitu terkenal mengenai desain waktu itu ya. Walaupun mungkin saat ini ada sedikit kemunduran dari opini pribadi mengenai desain dari Yamaha, tapi secara umum dari histori mereka selalu membuat produk yang memang keren. Tahun 2014 lahirlah R25 yang saat itu memiliki desain yang lumayan cakep, mulai dari lampunya itu first mover, dimana lampunya agak ngupet ke dalam, dan setelah itu mungkin belakangnya yang sedikit kurang menurut IWB sih, kurang sporty, dan terbukti motor ini pun bisa dikatakan tidak terlalu sukses di pasaran. Kedatangan dari R25 ini pun disambut oleh Honda yang akhirnya juga meracik CBR 250RR. Kita sangat berharap bahwa Yamaha akan meluncurkan sebuah produk yang jauh lebih keren, karena saat itu muncul sebuah isu yang juga menyita perhatian kita para bloggers, di mana isunya mereka akan membuat mesin crossplane. Kita berpikir bahwa Yamaha akan mengeluarkan sebuah engine yang benar-benar baru yang memiliki power luar biasa, karena untuk generasi pertama aja mereka sudah meracik mesin yang tembus 36 PS. Sementara Ninja Kawasaki saat itu hanya bermain di 32. Bayangin aja, perbedaan 4 HP itu luar biasa, 4 PS lah, itu kan luar biasa. Artinya generasi setelahnya itu, karena setelah 2014 Yamaha tidak banyak melakukan perubahan pada R25. Mereka hanya melakukan refreshment dari color, dan itulah yang mendasari bahwa kita cukup yakin bahwa Yamaha akan meluncurkan sebuah produk yang all new dari engine yang konon waktu itu rumornya sudah CP2 atau crossplane. Ini sebuah fairing order yang memang sangat dinanti, karena ya kita tahulah bahwa Yamaha kan identik dengan mesin yang crossplane dari 600 hingga 1000 cc-nya akan cukup terkenal, Cak. Jadi kita berpikiran bahwa dengan adanya basis engine itu sebenarnya cukup mudah bagi Yamaha kalau mau gitu ya untuk meluncurkan sebuah mesin yang totally new dengan basic yang kita bilang tadi, yakni basicnya merupakan basic dari crossplane yang kita sebut sebagai CP2. Dan rumor itu pun terus terjaga hingga pada tahun 2018 kalau nggak salah ya. 2018 kita berharap bahwa new R25 akan lahir sebuah desain yang jauh lebih keren, engine yang jauh lebih powerful, dan kita berharap bahwa R25 yang terbaru ini nanti powernya hingga minimal 39 PS, karena CBR 250R kan 38, sekian PS. Sementara Kawasaki bahkan meluncurkan Ninja yang terbaru dengan power 39 PS. Ya logis, Cak, bener nggak, Cak? Tapi dilala jebune ngalah, Cak. Pada tahun 2018 Yamaha malah meluncurkan generasi ini yang ternyata generasinya cukup berbeda. Jadi generasi yang bisa dibilang cukup surprise. Kita terkejut, Cak. Kaget. Sesuatu edan, Cak.
Tapi memang bener, IWB waktu itu sangat ya surprise sih, karena kita nggak menyangka bahwa Yamaha justru melakukan sebuah sentuhan yang cukup minimalis. Pertama, engine-nya sama, sami mawon, nggak ada perubahan apapun. Mereka mengatakan hanya ya melakukan ada sedikit tune up supaya mesinnya lebih halus, dan itu memang terbukti sih lebih halus. Kemudian mereka juga memperbaiki aerodinamika yang konon diklaim top speed-nya nambah 8 km per jam, walaupun entahlah, IB sih nggak akan IB nggak akan mengatakan bahwa itu benar atau enggak, karena IB juga belum membuktikan secara langsung top speed-nya berapa. Tapi pada saat pengetesan sempat ngetes waktu itu, memang untuk power nggak banyak perubahan, hanya IB ngerasa memang secara vibrasi jauh lebih baik, itu aja. Bisa kita katakan bahwa perubahan Yamaha terhadap R25 sangat nanggung. Kita harus kritis supaya pabrikan juga mau maju. Dan ternyata terbukti di pasaran pun IWB bahkan di Jabodetabek sangat jarang melihat adanya R25. Baru kalau memang laku pasti banyak kita temuin di jalan, tapi ini nyaris nggak IWB temukan. Nah, artinya apa? Bahwa facelift kedua ini bisa kita katakan kurang moncer, bosone kurang moncer. IWB menangkap bahwa untuk facelift kedua ini sepertinya gitu ya, memang daripada enggak sama sekali, jadi depannya dirombak, belakang enggak sama sekali. Sepertinya ada indikasi bahwa Yamaha sudah menyiapkan generasi yang facelift ketiga. Nah, ini kan sampai pasti penasaran toh. Ini yang sampai tunggu toh. Jadi dari terawangan ilmu lampah lumpuh, ajen serajiwa gulung komen jengking lumah murab sesuai atau edan tenan. Tapi ini yang beda dapatkan. Jadi dari analisa, dari terawangan, nyun sewu kalau IWB salah. Tapi ini kan namanya juga analisa dan terawangan. Kalau salah dan leset ya mohon dimaafkan. Seperti yang lalu-lalu kita hanya bisa melakukan terawangan karena samar-samar semuanya, mengingat semua diproteksi dengan sangat-sangat ketat. Jadi, rumornya yang IWB dapatkan, Yamaha sedang menyiapkan generasi R25 versi ketiga. Tidak sama dengan versi kedua yang terkesan nanggung. Generasi ini nantinya akan merupakan produk all new. Nah, gitu, sama penasaran kan? All new-nya seperti apa? Yang pertama, desainnya bakal berubah total, baik dari depan, tengah ataupun belakang. Jadi kita katakan all new. Desain ini kalau tidak salah melihat dari beberapa terawangan, bentuknya nggak tahu deh, mirip banget dengan generasi dari R6 ataupun R1 kombinasi. Jadi matanya tuh halogen 2 itu ya, sampean itu dulu nih, sampean bayangin dulu. IB kasih gambar di sini nih. Nah, jadi gitu. Jadi matanya ada 2 halogen ya, halogen ada 2, dan dari bentuk bodinya itu juga lebih pendek untuk yang belakang. Jadi buntutnya ada sedikit revisi, nggak sepanjang yang generasi kedua. Ini IWB akanin dulu catatan IWB ini. Terus, Kang Bro, selain dari desain, kita menyebutnya R25 versi 3. Jadi kita menyebutnya R25 versi 3. Dari pandangan samar-samar yang IWB sudah sebutkan kesampaian tadi, setidaknya untuk versi 3 ini akan ada perombakan total ya, IWB sudah sebutkan tadi. Di mana untuk yang depan, samping nggak belakang itu berubah ya, jadi bokong juga berubah. Perombakannya nggak nanggung lagi, jadi nggak hanya muka doang, ini semuanya depan, tengah, dan belakang. Oke, jadi ini sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh Yamaha pada Exciter 155 yang sekarang di Vietnam dan sudah bocor spacesuitnya kemarin. Jadi mereka hanya meluncurkan yang generasi MX King kemarin kan hanya lampunya dirombak ya, ada depan lah, belakang nggak terlalu. Itu hanya untuk batu ini doang, untuk jembatan doang, batu loncatan sementara. Seperti yang dilakukan oleh Yamaha pada NMAX sebenarnya. Karena sebelum NMAX New NMAX ini kan mereka juga meluncurkan sebuah generasi yang memiliki revisi di bagian speedometer, kemudian mereka juga memberikan subtank ya kan, suspensinya. Jadi mirip seperti itu sih ini. Yang R25 versi 2 ini sebenarnya mirip itu menurut IWB ini ya. Dari terawangan yang IWB sudah sebutkan, buritan rada bantet. Ya, jadi agak pendek. Kemudian reflektor depan juga berubah jadi tipis. Reflektornya berubah jadi tipis. Oke. Terus nggak tahu, headlampnya itu cenderung mirip dengan R6, jadi kakaknya. Kemudian juga lampunya ini sipit, dan sipitnya ini sepertinya berfungsi sebagai DRL. Sepertinya, jadi seperti R6 lah. Kita bayanginnya seperti R6.
Yang ketiga, YB juga menemukan adanya indikasi bahwa sasis sedikit berubah, ya, sasis juga sedikit berubah untuk menyesuaikan dengan desain yang baru. Lalu kunci kontak, Cak. Kunci kontak itu kalau nggak salah itu ya dari terawangan untuk generasi versi 3 nanti sudah dibekali dengan smart key atau keyless, atau kalau di Kawasaki disebut sebagai kipas, ya. Jadi YB nggak tahu apakah ini yang semua versi seperti ini atau hanya versi full spec-nya, nggak tahu. Yang pasti YB menemukan ada indikasi bahwa New R25 versi 3 menggunakan smart key atau keyless. Itu terawangan sementara ya, nyun sewu kalau memang terawangan ini meleset ya mohon dimaafkan karena semuanya kan berdasarkan terawangan. Berdasarkan terawangan ya kan, mimpi, dream, hope. Sama cara aja. Siapa tahu memang akurat gitu loh, Cak. Jadi siapa tahu akurat, tapi nyun sewu sampai jangan terlalu ini dulu, sebab dari analisa bahwa New R25 versi 3 ini tidak akan lahir dalam waktu dekat. Karena pertama corona, pandemik, dan konon informasinya memang pengembangan sudah terjadi, sedang dilakukan. Ya. Jadi sebuah generasi di mana Yamaha sepertinya akan bangkit di kelas 250 cc. Dan oh ya, untuk engine, Cak, untuk engine nyon sewu IWB belum bisa mengatakan apapun, sebab dari terawangan pun IWB tidak menemukan apapun mengenai engine atau mesin atau dapur pacu, ataukah dia sudah cross plan 2 silinder, IWB nggak tahu, dan tidak menemukan arah ke sana. Atau ke 3 silinder, justru kalau 3 silinder sangat kecil kemungkinan, karena kalau dengan 3 silinder sepertinya harga bakal melejit dan marketnya juga tidak akan di segmen tersebut. Ya sekalian aja kalau emang ingin mengisi segmen di ZX25R ya sekalian mendingan Yamaha mengeluarkan yang versi 4 silinder, karena kalau 3 silinder menurut IWB pribadi ya nanggung kalau untuk melawan ZX25R, karena 3 silinder comparing to 4 cylinder is different menurut IWB ya. Walaupun mungkin sama mengatakan bahwa torsinya lebih enak sebagainya, tetap nggak bisa dibandingkan menurut IWB. Ya seperti karakter, memang kita akan menyukai motor yang punya torsi lebih bagus. Tapi kalau kita ingin suaranya yang lebih keren ya 4 silinder, kan lebih utuh, biasa lah. Namanya ke JCR 4, Cak, sama JCR 3. Ya kan kita seperti MV Agusta aja. MV Agusta kita bandingkan dengan MV Agusta F3 comparing to F4, ya kan. F4 kan 4 silinder, F3 3 silinder. Masing-masing punya karakter memang, tapi kalau saya pribadi tetap suka yang 4 silinder atau F4. Jadi ya itu sih, menurut IWB sih, mungkin engine akan tetap 2 silinder, tapi powernya akan bergerak naik, tidak seperti sekarang yang 36 PS, karena kita tahu bahwa saat ini 250 cc sudah gila-gilaan. Ya cuma tahu aja sekarang kan CBR 250R sudah di angka 38, sekian PS, sementara Ninja 250 di angka 39 PS, dan konon yang ZX25R di angka 50 PS. Ini gila kalau sampai tetap ngeyel di angka 36 ya sopo sing tuku, Cak. Edan aja, walaupun beda dia, kita beda dikit, Cak. Kalau sampai tahu lah R25 harga sekarang 59 atau 60 juta, mana 60 juta lebih. Sama dengan nambah dikit udah dapat yang powerful. Ya buat apa beli yang lebih lemot, kecuali sama fans boy. Kita realistis lah. Kita nih sebagai biker ya harus melihat mana yang terbaik. Ya kan, melihat mana selera yang terbaik, dan IWB pribadi memang semuanya realistis, logis. Kalau IWB sih nggak lihat merek. Siapa pabrikan memberikan lebih, kita sikat gitu aja. Kan kita raja, Cak. Customer is the king, ya kan? We are the king. Kita yang punya uang, ya kan? Sementara mereka yang jualan. Kalau memang yang jualan kurang pinter memberikan yang terbaik, ya kenapa kita beli? Itu aja. Itu make sense, ya kan? Dan saat ini IB harus katakan bahwa 250 cc Yamaha harus improve. Gitu aja. Mereka memang sedang terlena saat ini dengan maxi scooter, tapi tetap harus fokus ke line segmen, jangan hanya yang maxi scooter, karena seiring pergerakan, seiring perubahan dari market, bisa aja mungkin ke depan nanti tidak lagi menjadi market yang seksi. Itu sih menurut IWB. Ya, jadi Cak, kesimpulan dari video ini adalah IWB mencium adanya pergerakan dari Yamaha yang menyiapkan R25 versi 3 yang memiliki desain berubah total, ya, dari depan, samping, belakang. Dan yang pasti sepertinya untuk generasi 3 ini akan berubah total, lebih keren, ya kan, lebih powerful. Dan kita tunggu saja, karena setidaknya paling cepat
dari analisa pribadi kemungkinan besar tahun 2021 paling cepet ya. Nah, oke. Jadi gitu. Ini hanyalah sebuah terawangan yang ngawur. Kalau memang meleset nyun sewu, maafkan Cak, jangan sampai marah Cak. Namanya we terawangan itu akurat syukur, nggak akurat jangan dimarahin, jangan disamplok sandal selalu Mas, maafkanlah Mas. Oke Kang Mas, jadi gitu aja. Matur nuwun Kang Bro, sekali lagi matur nuwun. Jangan lupa sampai like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam just.